Sejarah mencatat namanya sebagai salah satu dari 10 pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S. Ia, Kapten Anumerta Pierre Tendean, adalah potret seorang patriot, seorang perwira muda dengan karir cemerlang yang dengan penuh keberanian memilih mengorbankan diri demi tugas negara yang dipercayakan kepadanya. Pierre Andries Tendean lahir di kota Batavia, Hindia Belanda pada 21 Februari 1939. Ia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, buah perkawinan Maria Elizabeth Cornet, seorang wanita asal Belanda berdarah Prancis, dengan seorang dokter spesialis kejiwaan keturunan Minahasa, Aurelius Lambert A.L. Tendean. Pierre memiliki seorang kakak dan adik perempuan bernama Mitzi Vare dan Ruswidiati. Sejak kecil, Pierre telah terbiasa hidup berpindah-pindah mengikuti tempat dinas ayahnya. Saat bermukim di Magelang, Jawa Tengah, ayah Pierre A.L. Tendean nyaris menjadi korban penculikan sisa-sisa gerombolan PKI yang sebelumnya terlibat pemberontakan di Madiun pada tahun 1948. Meski berhasil lolos dari penculikan, namun salah satu kaki A.L. Tendean menjadi cacat karena terkena tembakan. Sikap penuh disiplin dan rasa nasionalisme yang tinggi sedari kecil telah ditanamkan kedua orang tua Pierre pada dirinya dan kedua saudarinya. Revolusi tahun 1945, almarhum Dr. Pierre Tendean ini diminta oleh tentara Belanda jadi dokternya pasukan Belanda. Dia nggak mau. Malah dia membantu gerilyawan pejuang kemerdekaan Indonesia memberikan obat-obat. Nah, ibunya almarhum Pierre itu juga membantu. Kalau mengasih gitu, subuh-subuh, menjelang subuh, dia amati dari jendela, apakah ada yang ganggu gak gitu. Tentara Belanda ke apa itu. Kalau ada, nanti dia kasih tahu suaminya, obatnya di ini lagi, melalui orang lain. Jadi memang barangkali lingkungan keluarga itu, apa yang dialaminya, yang dilihatnya, dirasakannya, nasionalismenya tinggi banget. Gitu. Jiwa patriot yang tertanam dalam diri Pierre Tendean telah terlihat sejak ia masih terbilang belia. Tidak mengejutkan bila di kemudian hari Pierre bercita-cita menjadi tentara nasional Indonesia. Keinginan Pierre Tendean menjadi tentara semula mendapat tentangan dari keluarga. Ibu Pierre berharap putranya meneruskan pendidikannya ke Fakultas Teknik Institut Teknologi Bandung atau ITB. Sementara sang ayah menginginkan Pierre kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau UI agar dapat mengikuti jejaknya di bidang kedokteran. Namun tekad Pierre untuk mendaftar dan menjadi tentara ternyata sangat besar sehingga ia nekat mengabaikan permintaan kedua orang tuanya. Dari ceritanya Ibu Mitzi, itu Pierre dianjurkan udah ikuti aja, kata papi mami, ikuti ujiannya, jangan melawan. Terus Pierre membalas, oke, aku ikut ujian, tapi aku nggak akan serius loh. Nah, jadilah itulah yang Pierre Tendean mengikuti ujian tes masuk Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan ujian tes masuk Institut Teknologi Bandung, tapi mengerjakan soalnya asal-asalan dan akhirnya tidak lulus. Pada Agustus 1958, Pierre Tendean mengikuti rangkaian tes masuk Akademi Zeni Angkatan Darat atau AGZIAD yang setahun kemudian berganti nama menjadi Akademi Teknik Angkatan Darat atau ATEKAD. Setelah menjalani serangkaian tes, Pierre Tendean lolos seleksi tahap akhir sebagai calon taruna G1 atau pangkat taruna terendah bersama dengan 155 pemuda lainnya dari seluruh Indonesia. Setelah lama vakum AMN itu kan AMN dibagi dua, ada AMN di Magelang, ada taruna yang menjadi perwira juga cuma sekolahnya di Bandung, namanya ATEKAD, Akademi Teknik itu. Nah ATEKAD ini kan Zeni kalau sekarang ya, itu memang mempelajari teknik juga,
jadi tentara iya. Nah Pierre bilang bahwa mungkin ini jalan saya bilang. Saya tidak salah-salah amat untuk menentang keinginan keluarga saya untuk menjadi seorang insinyur gitu kan. Akhirnya karena sekolahnya juga dengan dosen-dosen ITB saat itu. Selama menjalani pendidikan taruna, Pierre dikenal menonjol, bukan hanya karena paras Eropanya, namun juga karena sosoknya sebagai seorang bintang lapangan yang jago dalam banyak bidang olahraga. Pierre juga banyak dikagumi karena kedisiplinan dan rasa nasionalismenya yang kuat. Saidiman Suryo Hadi Projo, yang sempat menjadi komandan resimen taruna saat Pierre belajar di Atekat, mengaku sangat terkesan dengan jiwa kepemimpinan dan patriotisme Pierre Tendean. Selama ditempa menjadi taruna di Atekat, Pierre sempat ditunjuk sebagai komandan batalion Korps Taruna Remaja dengan pangkat Sersan Mayor. Saya selalu menyediakan setiap minggu jam komandan. Jam komandan itu 1 jam saja cukup. Saya pegang sendiri dan saya uraikan. Kemudian dari jam-jam komandan ini timbul minat dari taruna-taruna itu, karena ada jam komandan itu saya selalu menguraikan tentang pengalaman saya sebagai perwira infanteri setelah lulus dari Akademi Militer Jogja. Bakmal saya turut Long March Siliwangi, kemudian di Jawa Barat menghadapi DI, KII dan sebagainya. Itu timbul minat dan terutama itu kemudian nonjol Pierre Tendean. Dan karena saya suka juga meminta taruna 33 itu berkunjung ke rumah saya, makan bersama keluarga saya, disitulah Pierre kemudian menjadi erat dengan saya. Dan satu saat dia bilang pada saya, Overse, saya waktu itu pangkat saya Letnan Kolonel ya. Overse, saya amat iri pada generasi Anda. Kenapa Pierre iri? Ya Anda itu sejak dari taruna kita mewakili Jogja kan, kita juga turut berperang dan sebagainya. Dan seterusnya selalu dapat melakukan pengabdian kepada negara secara konkret. Wah itu yang saya nggak pernah. Komandan pasukan yang berangkat sebagai tim yang kedua. Jadi penyamarannya bisa, yang terkenal adalah turis. Pada tahun 1958, saat masih berstatus taruna Atekat, Pierre Tendean mendapat pengalaman pertama terjun di medan tempur. Bersama sejumlah taruna Atekat lain, Pierre menjalani praktek lapangan dengan terlibat dalam operasi pemberantasan PRRI di Sumatera Barat. Kami sebagai prajurit ya, di pasukan, bukan sebagai pemimpin. Jadi kami sebagai ya seperti prajurit yang bersenjata, yang diperintah mengejar PRRI, perimestanya gitu kan. Nah, tapi karena kami memang seni, di samping tugas infanteri yang bertempur menyerang personel lawan, tapi kami memperbaiki rel-rel kereta api yang oleh pemberontak dirusak, dipelintir-pelintir gitu, sehingga kereta api nggak bisa jalan. Itu kami kerjakan karena kami seni. Kemudian jembatan kereta api dan jembatan
jalan raya dan lain-lain itu kami perbaiki, sehingga akhirnya setelah ya hampir 3 bulan kami di sana, kereta api yang tadinya dari Kota Padang ke Bukit Tinggi tidak bisa dilewati, setelah itu bisa dilewati, termasuk jalan-jalan rayanya. Jadi itu salah satu yang utama tugas kami sebagai satuan seni. Setelah lebih dari 3 tahun menempuh pendidikan taruna, menjelang tahun 19 calon istrinya. Beliau bertemu dengan Rukmini Kamim. Jadi pada waktu pertemuan itu 2 sahabatnya sudah kenal duluan, Pak Satrio dan Pak Setiono. Pada waktu pertemuan dengan Rukmini, begitu terkesannya beliau dengan kepribadian Ibu Rukmini, akhirnya dia sendiri yang datang, tidak mengajak kedua temannya lagi. Pierre Tendean tidak lama menjalani penugasan di Sumatera Utara. Hanya beberapa bulan setelah bertugas, Daratan Malaysia. Di buku 50 tahun Kopaska TNI AL, Pierre Tendean disebutkan sebagai Komandan Basis Y di Pasir Panjang Karimun, di mana pada masa itu disebutkan Maret 1964 memang mempersiapkan sebagai misi pengintaian, misi sabotase di Malaysia. Jadi masuknya lewat Johor, dan Pierre Tendean adalah komandan pasukan yang berangkat sebagai tim yang kedua, kalau tidak salah. Jadi penyamarannya bisa, yang terkenal adalah turis, karena memang disebutkan oleh Jenderal Nasution di memoarnya, dengan mengandalkan wajahnya yang kebule-bulean dan kemampuannya yang untuk berbahasa asing cukup banyak. Jadi mudah buat Pierre Tendean itu masuk ke negara seberang sebagai turis. Ada satu informasi baru yang kami dapat, belum ditulis. Namanya pada waktu sebagai intel itu adalah Rudy. Namanya Rudy waktu itu. Dalam operasi Dwi Korah, Pierre Tendean pernah ditugaskan mengawal Menteri Pembantu Presiden Ooi Chu Tat yang masuk ke Malaysia dengan menyamar sebagai pedagang Tionghoa. Kala itu, Ooi Chu Tat ditugaskan Presiden Soekarno menjalin hubungan dengan sejumlah pihak di Malaysia yang anti dengan pembentukan Federasi Malaysia. Berbagai tugas operasi intelijen tidak membuat Pierre Tendean lupa dengan keluarga dan orang-orang terdekatnya. Saat pulang dari perjalanan tugas dalam operasi Dwi Korah misalnya, Pierre menyempatkan membeli sejumlah buah tangan untuk orang-orang terdekatnya, termasuk untuk Rukmini. Pada waktu dia menyamar sebagai turis itulah dia banyak membawakan oleh-oleh untuk keluarganya dan orang-orang istimewa di dalam hidupnya. Membelikan raket tenis untuk kakaknya Mitzi, untuk Rukmini juga dapat satu setel pakaian. Memang intinya sih Pierre tuh memang orang yang caring terhadap keluarganya, penyayang terhadap keluarganya dan kepada teman-temannya. Saat ditugaskan terlibat dalam operasi Dwi Korah, Pierre yang kerap harus menjalani berbagai penugasan dengan durasi waktu tak tentu,
tak jarang disergap rasa rindu pada sang kekasih, Rukmini. Karena itu, tatkala mendapat waktu, libur maupun cuti, selain pulang ke rumah orang tuanya di Semarang, Pierre juga selalu menyempatkan diri pergi ke Medan untuk bertemu Rukmini. Waktu saya dengar tembak-menembak, saya lari mencari dia, saya yang membangunkan dia. Saya bilang, Om Pierre, itu AC ayah meledak. Setelah bertugas dalam operasi Dwi Kora, pada bulan April 1965, Pierre Tendean yang sudah naik pangkat menjadi Letnan 1 mendapat penugasan baru sebagai Ajudan Menteri Pertahanan dan Keamanan, Jenderal Abdul Haris Nasution. Salah satu alasan utama terpilihnya Pierre menjadi Ajudan Jenderal A.H. Nasution adalah karena sosoknya yang bisa dipercaya serta karena prestasi dan reputasinya saat bertugas dalam operasi Dwi Kora. Nah, sejak 62 mereka disebar. Saya tidak ada kontak lagi dengan mereka ya, karena saya masih tetap sebagai Komandan Resimen Taruna di Bandung itu. Akan tapi saya mendapat berita-berita tentang caranya Pierre di lapangan dan di mana dia mendapat ya pujian lah, penghargaan yang baik dari atasannya waktu dia melakukan tugas-tugas baik di Indonesia maupun kemudian nyelundup ya di Malaysia. Selama menjalani tugas sebagai Ajudan Jenderal A.H. Nasution, Pierre Tendean memiliki hubungan yang cukup dekat dengan anak-anak Pak Nas, terutama adik Irma Nasution yang baru berusia 5 tahun. Pierre misalnya kerap menemani adik bermain di halaman rumah. Yanti Nasution, anak pertama Jenderal A.H. Nasution, mengenang sosok Pierre Tendean sebagai pribadi yang tegas, disiplin, namun selalu bersikap hangat dengan keluarganya. Pierre bahkan kerap bertukar pikiran dengan Ibu Yohana Nasution. Jadi semua sikapnya juga sebagai kedinasan ya. Tapi kalau sama keluarga waktu bercengkrama dengan kami, dengan keluarga, tapi dengan ayah tetap tentu ada jaraknya ya, jarak dalam arti kata saling menghormati lah begitu. Tapi kalau sama kami, sama saya ya, saya dianggap seperti saudaranya sendiri gitu. Jadi sebagai anak, karena saya sama dia beda usianya jauh kan. Terus sama mama juga dia selalu bercerita dan suka bertukar pikiran dengan ibu saya. Tugas Lettu Pierre Andreas Tendean menjadi Ajudan Jenderal A.H. Nasution berakhir dengan sebuah kisah kepahlawanan pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965. Saat itu, menjelang pukul 4 pagi, Pak Nas mendengar bunyi gaduh dari arah pintu masuk. Yohana Nasution, istri Pak Nas, langsung memeriksa sumber kegaduhan dan segera menutup pintu saat mengetahui kegaduhan berasal dari pasukan Cakra Birawak yang merangsek masuk ke rumahnya. Ade Irma yang juga berada di kamar Jenderal A.H. Nasution ikut terbangun dan berdiri di dekat Yohana Nasution. Buka pintunya! Cepat, Jenderal! Buka! Saat keributan terjadi, Ade Irma terkena tembakan yang dilepaskan anggota pasukan Cakra Birawak. Sementara itu, Yanti Nasution yang terbangun karena mendengar suara rentetan tembakan mengira alat penyejuk udara di kamar ayahnya meledak. Karena panik, Yanti keluar kamar lewat jendela untuk membangunkan Pierre yang tidur di pavilion ajudan. Nah, waktu saya dengar tembak-menembak, saya lari mencari dia, saya yang membangunkan dia. Saya bilang, Om Pierre, itu AC ayah meledak. Saya kira AC meledak. Itu Om Pierre keluar itu saya lihat sendiri. Sampai dia dibawa ke depan, tapi saya nggak bisa langsung ikut ke depan, karena kalau nggak, saya juga kena kan. Nah, ya itu saya lihat dia udah dibawa aja. Begitu dibangunkan, Pierre bertindak cepat untuk mengecek keadaan. Ia keluar dan menemui anggota pasukan Cakra Birawak. Di saat bersamaan, Nasution yang tertembak kakinya menyelamatkan diri dari buruan tentara yang hendak menculiknya dengan melompati tembok samping rumah.
Ketika berhadapan dengan anggota pasukan Cakrawirawa, Pierre Tendean mengaku sebagai ajudan Nasution. Namun, para tentara Cakrawirawa yang terburu-buru dan kurang mengenal wajah Nasution mengira Pierre adalah sang jenderal yang mereka incar. Ini masih misterius. Tapi yang jelas gini, apapun fakta yang di sana, apapun pendapat yang di sana, apapun yang terjadi di sana, kehadiran Pierre di sana memberikan waktu bagi Ah Nasution untuk melarikan diri. Gitu kan? Seperti kita tahu bahwa sejarah mencatat bahwa Nasution selamat, Pierre tidak. Dan Pierre di situ membuktikan bahwa dia mengulur waktu untuk keselamatan Abdul Haris Nasution, apapun caranya. Pierre saat itu tetap bungkam, meski sebenarnya ada jeda singkat yang bisa ia gunakan untuk mengaku dan menegaskan kembali identitasnya kepada pasukan Cakrawirawa bahwa ia bukanlah Jenderal Nasution. Dari kesaksian Ibu Mitsi mewawancarai semua pasukan yang ada yang sempat berjaga di rumah waktu itu. Sempat ditanyakan oleh Jahurup, pemimpin pasukan penculik Pak Nas ya. Ini siapa? Benar ini Nasution. Tidak ada yang menjawab. Akhirnya karena terburu waktu itulah peluit itu untuk berkumpul kembali dan Pierre Tendean lah yang dibawa ke atas truk. Pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965, Pierre Tendean dibawa pasukan yang ditugaskan menculik Jenderal Ah Nasution ke kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di sebuah lokasi di kawasan ini, menurut penuturan seorang anggota Cakrawirawa bernama Supandi, sebagaimana pernah dicatat Jenderal Ah Nasution, Pierre disuruh berjongkok dan kemudian ditembak dari belakang sebanyak 4 kali. Pierre Tendean pun gugur. Ia memilih gugur mengorbankan dirinya untuk keselamatan Jenderal Ah Nasution. Pengorbanan yang juga menyelamatkan negara dan bangsa yang selalu dibelanya. Saya memang sudah melihat bahwa dia akan menjadi perwira TNI yang baik. Tapi saya tidak pernah menduga bahwa nanti di dalam pengabdiannya dia begitu jauh sehingga bersedia mengorbankan nyawanya untuk melindungi atasan, melindungi Pak Nasution. Hebat. Kalau bahasa Belandanya overhaven, dia pengabdian yang penuh dari seorang yang terus tidak peduli nyawanya. Wah, itu bukan main. 3 hari kemudian, jenazah Pierre Tendean ditemukan di sebuah lubang sumur di lokasi tersebut bersama 6 jenazah Jenderal Angkatan Darat yang juga diculik atau dibunuh pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965. Atas jasa, pengorbanan, dan pengabdiannya pada negara, Letu Pierre Tendean dianugerahi kenaikan pangkat 1 tingkat secara anumerta menjadi kapten. Ia bersama 9 perwira TNI lainnya juga ditetapkan menjadi pahlawan revolusi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.